Jadi apa sih yang paling banyak dipesan orang di GrabFood? Yuk mari kita lihat. Di posisi nomor 6 ada pisang goreng. Tadinya saya juga bingung, pisang goreng? Nggak salah tuh. Tapi zaman sekarang pisang gorengnya sudah jauh lebih bervariasi dibanding waktu saya kecil. Sekarang ada pisang nugget lah, pisang crispy lah, pisang katsu lah, dan sebagainya. Ini saya kasih lihat beberapa contohnya ya. Ada yang diolah dengan coklat, keju, green tea, dan sebagainya. Dan ternyata masyarakat pun merespon positif aneka jajanan pisang goreng ini. Kalau teman-teman mau jualan pisang goreng juga, bisa lihat-lihat dulu jenis apa sih yang paling laku di masyarakat. Kemudian kalian ubah dikit-dikit supaya bisa berbeda dengan yang ada di pasaran. Atau kalau teman-teman punya modalnya, bisa juga kalian daftar franchise ke bisnis pisang goreng yang sudah terkenal supaya tidak terlalu repot promosi dan usahanya bisa rame dari awal. Kemudian di posisi nomor 5 ada bubble tea. Dulu sebelum pandemi di tahun 2019, bubble tea itu nomor 1 karena paling banyak dipesan online di GrabFood. Tapi di masa pandemi seperti sekarang, posisinya turun ke nomor 5 karena kalah dengan beberapa makanan berat. Ya mungkin ini efek karena banyak orang yang di rumah aja ya. Tapi minuman boba atau bubble tea ini adalah fenomena yang menarik. Biasanya makanan atau minuman yang trendy itu hanya bertahan sekitar 2-3 tahun. Tapi bubble tea ini tetap terkenal setelah 10 tahun. Ya mungkin karena semakin banyak variasi dan brand yang bermunculan ya. Jadi masyarakat merasa ada aja yang baru. Selanjutnya di posisi nomor 4 ada kopi susu. Permintaan untuk minuman berbahan dasar kopi ini sepertinya malah meningkat di masa pandemi. Ini tadinya saya juga bingung, ngapain ya beli kopi pakai GrabFood? Kalau lagi stay at home, kenapa nggak sekalian aja di rumah bikin kopi instan? Tapi setelah dipikir-pikir, ya masuk akal sih, karena orang yang sering order makanan atau minuman lewat GrabFood biasanya kan adalah golongan menengah ke atas, karena kan belinya jadi lebih mahal daripada kalau datang langsung. Nah, orang-orang yang berada ini mungkin sudah terbiasa dengan kualitas minuman kopi di tempat terkenal seperti Starbucks. Makanya produk ini juga laku dijual online. Di posisi nomor 3 ada menu ikan goreng sambal matah. Nah ini menarik nih, soalnya menu ini tidak termasuk top 5-nya GoFood, tapi terkenal di GrabFood. Yang saya salut, tren ikan goreng sambal matah ini sepertinya dimulai oleh salah satu influencer muda yang bernama Rachel Fenya. Beliau adalah YouTuber tapi jago dagang. Nah, salah satu usahanya adalah produk ikan goreng dengan aneka sambal yang khas. Ikannya bukan cuma dibakar kecap gitu guys, tapi dikasih bumbu tepung yang tebal banget. Mirip sama goreng ayam di restoran fast food lah, tapi ini isinya ikan. Habis gitu, pembeli bisa memilih bumbunya. Mau sambal woku, bumbu acar kuning, atau yang paling terkenal adalah sambal matah. Kalau dibandingkan dengan usaha bubble tea atau pisang goreng, setahu saya menu ikan goreng ini belum banyak saingan. Tapi ya, kalian mesti coba-coba resep lah gimana tuh caranya bisa dapat kulit sekrispy itu. Di posisi nomor 2 ada mie pedas. Ternyata mie pedas ini memang laris di mana-mana guys. Di GoFood dia nomor 3, di GrabFood dia nomor 2. Tentunya bukan mie polos dikasih sambal doang ya. Biasanya dikasih juga topping lain seperti ayam, daging, dan sebagainya. Gak tahu kenapa masyarakat itu seneng banget kalau mie-nya sangat pedas. Apalagi kalau dikasih branding atau nama yang unik seperti mie setan, mie iblis, atau yang pakai tulisan pedasnya level berapa gitu, biar kesannya sangat pedas. Dan di posisi nomor 1 ada ayam geprek. Kayaknya ayam geprek ini laku karena merupakan jenis makanan yang bisa dimakan dengan nasi ya, dan mengenyangkan, digoreng pula. Apalagi dengan sambal rasanya jadi lebih mantap. Kalau teman-teman mau usaha ayam geprek, yang patut diwaspadai adalah fluktuasi harga cabai. Saya ingat banget nih di salah satu interview, Ruben Onsu bilang dia sampai hafal harga cabai hari itu, karena bisnisnya butuh banyak cabai. Karena kalau tiba-tiba harga cabai naik drastis, kan nggak mungkin ayam gepreknya harga jualnya tiba-tiba dinaikkan.
Nah, sekarang mari kita bandingkan menu-menu yang laris di GrabFood versus di GoFood. Kita lihat ada polanya nggak? Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya di sini. Kalau kita bandingkan daftar menu terlaris di dua platform delivery online ini, ada banyak kesamaan. Kalau saya simpulkan, sepertinya yang banyak disukai oleh orang Indonesia adalah produk yang digoreng. Ini kita bisa lihat ya, entah itu makanannya yang asin atau yang manis. Orang Indonesia lebih memilih makanan yang renyah, kemudian diberi bumbu atau cocolan biar lebih mantap. Kalau kayak ayam goreng atau ikan goreng dikasih sambal ya wajar ya. Tapi bahkan yang manis seperti pisang goreng pun masih dilumuri bumbu coklat, bumbu green tea, dan sebagainya. Selanjutnya, orang Indonesia juga suka yang pedas-pedas. Secara umum, kita bisa lihat di sini. Makanan yang sangat pedas cenderung laris untuk dijual di platform manapun. Dan menurut saya, orang Indonesia lebih memilih sambal olahan dan bukan sambal botolan. Iya, karena kalau sambal olahan itu kan biasanya lebih kaya cita rasa dan lebih merakyat ya. Lebih jelas gitu rasa bawang, terasi, kecombrang, dan sebagainya. Kesimpulan saya, kalau untuk bumbu, orang Indonesia lebih suka dengan rasa yang familiar. Salah satu hal yang membuat saya kaget dari daftar-daftar ini adalah popularitas makanan Jepang dan Korea sepertinya menurun ya. Tadinya saya pikir akan ada di top 5 karena kalau kita ke mall kan masih banyak tuh restoran Jepang dan Korea. Tapi ternyata makanan seperti itu bukan yang paling laris untuk dipesan online. Yang menurut saya juga menarik, kok nggak ada menu sapi ya? Nggak ada gitu rendang, burger, atau beef bowl. Kalau dugaan saya, ini bisa jadi karena produk olahan ayam harga jualnya lebih murah daripada sapi. Iya, karena harga daging ayam kan memang lebih murah dari sapi. Jadi saya rasa ini lebih ke faktor harga dan bukan berarti tidak ada yang suka daging. Tapi kalau soal minuman, yang laku di platform delivery online adalah minuman yang trendy, entah itu kopi, susu, atau bubble tea. Biasanya yang banyak dipesan itu bukan minuman yang polos, tapi yang ada agar-agar, jelly, atau bobanya, atau pakai krim gitu. Hal lain yang menonjol juga dari daftar menu terlaris beberapa tahun ke belakang adalah makanan sehat seperti salad dan sayur-sayuran itu tidak ada di daftarnya. Jadinya, kalau teman-teman ingin buka usaha kuliner makanan sehat, kalian akan membutuhkan strategi marketing yang benar-benar fokus ke target audience-nya karena pasarnya terbatas banget. Demikian ya, semoga topik ini bisa membantu teman-teman yang sedang atau mau usaha kuliner. Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan, silakan mampir ke channel saya dan klik berbagai link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!